Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian di sana baik-baik saja, dan yang menjalankan ibadah puasa semoga kalian diberi kekuatan, diberi kesabaran, dan pahala puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa buat berkembangnya channel ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, kita kembali lagi di channel Proyek Story. Kali ini saya berada di perumahan Burujul Wetan atau perumahan Jatiwangi Residence. Maksudnya perumahan Jatiwangi Regensi. Letaknya di Desa Burujul Wetan. Oke, kali ini saya tidak akan membahas atau review atau tutorial atau cara tentang proyek. Kali ini saya akan bercerita tentang proyek dan diri sendiri, begitu. Ya, di proyek kadangkala saya merasa senang dengan pekerjaan proyek karena apa? Pertama, fleksibel di waktu. Contohnya, kita kalau ada keperluan mendadak atau keperluan di keluarga, kita bisa meliburkan diri karena di sana gak ada teken kontrak. Kita dibayar harian. Seandainya kita masuk, kita dibayar per minggu masuk harian kita. Kalau tidak masuk, tinggal dipotong gaji. Sesimpel itu sih. Enggak kayak pegawai kantor atau pabrikan. Kalau kan itu gaji tetap. Kalau enggak masuk mungkin harus ada izin atau alasan yang kuat seperti sakit. Dan kalau mereka itu gaji masih tetap ya. Mungkin kalau pabrik cuman gak ditambahin lemburan begitu ya, ada kebebasan lah. Kalau di segi keluhan pasti ada, tapi kita berusaha tetap bersyukur apa yang Allah berikan buat kita. Kalau kita gak bersyukur, jadi efeknya kerjaan kita gak enjoy, terus pekerjaan kita gak kepake sama orang lain karena kualitas pekerjaan kita gak bagus. Terus kita malahan di proyek enggak nganggur jadinya. Jadi buat yang kerja di sana terus semangat, dan yang masih belum kerja saya doakan kalian semoga mendapatkan pekerjaan. Dan kalau ngomong membahas gaji, sekarang gaji tukang mungkin sekitar 150 dan laden sekitar 120-an kawan. Itu kerjanya dari jam 7 sampai setengah 5 kawan. Tapi kalau kita yang kerja, kalau bahasa Sundanya ya gak tahu tuh kalau bahasa Indonesianya apa. Intinya kalau bahasa Sundanya nih, jangan ijiran lah, entong ijiran. Nah, terjemahkanlah, yang tahu silakan komen apa bahasa Indonesia jangan ijiran, entong ijiran. Ya intinya kita enggak lihat waktu, yang penting kita profesional kerja. Ada pepatah mengatakan misalnya kita kerja dari jam 7 sampai jam tengah 5, terus kita masih kerja sampai tengah 5 lebih 10 lah misalnya. Tuh yang 10 menit jadi ibadah kita, jadi sedekah kita, terus akan diganti sama Allah berupa atau kesehatan atau ditutup aib kita, itu juga sama rezeki. Ya intinya sedikit pun amal kita, perbuatan kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ganjaran atau
pembalasan itu bisa di dunia atau bisa di akhirat. Yang pasti gak ada sia-sia, misalnya kita kerja dilebihkan atau dikurangkan, sebaliknya kalau dilebihkan kita dapat pahala, kalau kita misalnya enggak sepadan dengan gaji, contohnya kalau dilebihkan kita gaji misalnya minim tapi kerja kita maksimal, insya Allah itu akan jadi amal ibadah kita. Jadi buat kalian jangan ijiran lah, tong ijiran gak ada yang sia-sia. Walaupun atasan kita mandor atau pemborong gak lihat kerja kita, yang penting kita kerja secara maksimal, insya Allah akan mencatat sedikit pun perbuatan kita dosa atau amal baik. Dan sebaliknya, jikalau kerja kita leha-leha sedangkan gaji maksimal, disebutnya itu gaji buta lah. Allah juga akan mencatat itu semua jadi hutang kita. Jadi intinya kita jangan cuma mau dilihat oleh manusia, ia pun pelantaranya manusia, yaitu atasan kita, mandor atau pemborong. Yang penting kita secara maksimal, walaupun mereka gak lihat, tapi Allah pasti ngelihat kemaksimalan kerja kita, bagusnya kerja kita. Allah gak akan sia-siakan kita yang bersungguh-sungguh. Yang pasti tetap semangat buat kalian, buat yang satu profesi khususnya, dan yang kuli di luar proyek seperti nelayan, seperti buruh pabrik atau di perkantoran. Tetap semangat dan menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dalam arti lahir batin kita berpuasa. Dari segi kita tidak minum, tidak makan, mata kita gak melihat yang sepatutnya kita lihat, telinga kita, mulut kita, tangan kita dan kaki kita di jalan yang benar, dan hati kita dibenahi untuk ikhlas menjalani ini semua. Karena di dalam puasa banyak hikmah yang kita harus pelajari. Kita jangan sibuk menilai, mengejudge orang lain, kita sibukkan dengan introspeksi diri. Karena di sesudah kematian ada kehidupan yang ditanya bukan amal mereka, tapi amal kita sendiri yang kita akan tanggung jawabkan. Yang pastinya meminimalkan perbuatan sehari-hari seperti gibah. Mungkin kalau dengan adanya kita berpuasa, kita menahan haus, kita menahan lapar, kita menjalankan sholat 5 waktu yang biasanya kita tidak kerjakan, karena di bulan puasa kita dituntut harus sholat karena itu kewajiban, dan diterimanya puasa terletak pada sholat kita. Yang minimalnya mencegah dari kemungkaran yang sehari-hari, yaitu ngomongin orang atau gibah. Ya mungkin kalau buat minum-minuman, mungkin kita bisa buat judi, mungkin kita bisa buat meninggalkan kemaksiatan yang lainnya. Mungkin kita bisa, karena semua kemaksiatan itu berbenturan dengan hukum di negara kita. Mungkin kita ada takutnya gitu, tapi ngomongin orang di sana gak ada undang-undang dasar yang menjerat atau menghukum kita, jadi kita lebih seenaknya. Padahal ghibah itu termasuk dosa besar dan bisa menggugurkan pahala sholat 70 rakaat kalau gak salah, wallahu alam ya, kalau salah minta maaf. 70 rakaat yang diterima itu 70 rakaat itu yang diterima, bukan 70 rakaat yang kita kerjakan. Yang jadi pertanyaannya, kita gak tahu berapa rakaat sholat yang diterima.
itu belum tahu kita tuh sholat berapa rakaat yang diterima itu 70 rakaat langsung terpotong oleh perbuatan ghibah kita. Saya bukan sok suci atau sok alim, saya cuman mengingatkan dan jadi pangeling diri atau ngaji diri buat diri saya sendiri, dan minimalnya saya udah menyampaikan setidaknya yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya. Itulah cerita saya di kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like untuk berkembangnya channel saya di channel Proyek Story, karena di proyek banyak cerita kawan. Oke, mungkin kali ini video saya cuman berbincang-bincang, gak ada tutorial, gak ada review atau ilmu proyek, cuman pembahasan pribadi memandang di dalam proyek. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.